Dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Betul. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh. Siapa? Ya, Siapa? geng Solo ini, ya kan? Di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini ada medsos ya yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI. Kami kutip dari Kompas.com, Kaisang merespons beberapa konten di media sosial yang berupaya membenturkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan PSI dan Bapak Jokowi. DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar pemimpin dan anak bangsa, ujar Kaisang. Saudara PSI sebut ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Apakah itu mengadu domba? Tidak. Atau contoh lain misalnya, beberapa influencer banyak atau misalnya konten-konten yang menyebarkan konten Gibran pada saat DPR joget-joget. Di situ ada Mbak Titi Soeharto, ada Mbak Sarah, ponakan Pak Prabowo. Lalu kemudian seakan-akan katanya Gibran marah. Apakah itu mengadu domba? Kita nggak tahu. Nah, poin saya, teman-teman PSI ngapain masuk ke dalam wilayah ini? Fokus bantu pemerintah, bantu lembaga DPR dan DPRD, termasuk kepada kader-kadernya, memastikan apa yang menjadi tuntutan demonstran itu kemudian bisa diselesaikan. Oke, Bung Benny, alih ada begitu banyak bukti-bukti video kader PSI yang menyudutkan Presiden Prabowo Subianto. Lalu ketika netizen mempertanyakan loyalitas PSI dan Jokowi sebagai salah satu pendukung pasangan Prabowo Gibran, alih-alih meminta maaf atau sekedar memberikan klarifikasi atas kelakuan kader-kadernya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Sekretaris Jenderalnya Raja Juli Antoni justru melempar isu seolah-olah netizenlah yang salah, mengadu domba antara Prabowo dengan Jokowi dan Kaisang serta partai PSI-nya. Di beberapa video kami sebelumnya, kami sudah tampilkan salah satu contoh pernyataan seorang kader PSI, Erna Jati Sahara, seorang yang secara aktif hadir di rumah Jokowi, yang terang-terangan mengajak netizen lengserkan Prabowo. Dan kali ini, pengamat politik Yuniarto Wijaya ikut mengomentari kelakuan kader PSI lainnya yang secara masif mempublikasikan dan membuat narasi menyesatkan seolah Gibran marah besar kepada anggota DPR yang joget-joget. Sementara, anggota DPR yang pertama kali disorot kamera joget-joget adalah kader Gerindra, Titik Soeharto dan Rahayu Saraswati. Salah satu kader PSI, Ade Armando, membuat konten khusus tentang itu di tanggal 22 Agustus 2025, 3 hari sebelum demo meletus. Mari kita bedah. Mereka tuh dikasih tahu kalau misalnya gajinya 100 juta. Gaji DPR dapat tambahan gajinya 100 juta. Nah, terus bisa-bisanya lagi sidang mereka joget kan, seneng banget gaji gue ada tambahan nih 100 juta gitu. Itu yang kita tangkap kayak seneng joget-joget, seneng banget. Nah, sementara di sisi lain si Mas Gibran nih, Mas Wapres yang ngeliatnya kayak empet banget gitu loh, Bang. Dingin tatapannya. Ya tatapannya kayak ngapain sih nih gitu kan. Nah, akhirnya Gibran best. ya akhirnya banyak rakyat yang kayak mengkritik gitu kelakuan para DPR. Kok bisa ya? Walau Gibran Rakabuming sendiri sudah menyampaikan klarifikasi bahwa mimik wajah datar yang dia tampilkan saat Prabowo dan anggota DPR lainnya sedang joget hanyalah ekspresi biasa yang menurutnya memang sudah tampilan sejak lahir, namun bukannya meluruskan, Ade Armando justru menyambut pernyataan host Cokro TV dengan nada seolah mendukung dengan mengatakan, "Yes, Gibran best." Di sini, Ade Armando seakan menguatkan asumsi host Cokro TV dengan mengatakan bahwa benar Gibran menunjukkan mimik wajah marah, protes karena anggota DPR joget. Maka wajar kemudian kalau netizen bertanya-tanya, ada apa dengan kader PSI membuat propaganda mengangkat dan memuji Gibran setinggi langit di saat Prabowo dan anggota DPR termasuk anggota Partai Gerindra joget? Perhatikan urutan yang disorot kamera. Yang disorot pertama adalah kader Gerindra, Titik Soeharto dan keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati. Sekarang
Video ini ditampilkan hanya untuk melihat urut-urutan siapa yang memulai joget atau siapa yang pertama kali disorot kamera memulai joget. Dan jelas terkonfirmasi, urutan dimulai dari barisan Gerindra. Lalu ketika di podcast Cokro TV membuat narasi mengecam aksi joget DPR dan di satu sisi mereka memuji Gibran dengan disertai narasi bahwa Gibran sedang menatap marah pada DPR, lalu salahkah jika kemudian publik beropini bahwa Ade Armando, yang seorang kader PSI sedang menyerang Gerindra? Dan karena Gerindra adalah partai milik Prabowo, maka secara tidak langsung Ade Armando juga sedang menyerang Prabowo Subianto, terlebih karena Prabowo Subianto juga terlihat senang dengan ikut menggoyang-goyangkan kepala. Terus apa namanya? Ya tapi sebetulnya yang nggak joget juga banyak sih. Yang banyak ada Pasha Ungu dia dingin diem aja. Dia bilang apa sih joget norak banget gitu kan? Iya gitu. Sama dengan Gibran tuh emang wajahnya dingin banget ya. Iya, kayak diem. Kalau nggak salah pas terakhirnya kan si Mas Gibran kayak salaman gitu ya, nyalamin anggota DPR. Ya itu sih. Itu sudah dia benar-benar kayak Ya dah. Lu tuh joget lo gitu. Bisa lu. Cuma kan ya karena netizen Jadi marah dan menghubungkan antara DPR yang joget yang dilabeli sebagai kelakuan tidak pantas dengan sikap Gibran yang dianggap best adalah kubu mereka sendiri. Salah satunya adalah Ade Armando. Penyebaran kebencian kepada DPR kemudian disebar secara masif dan berakhir dengan demo besar-besaran yang berakhir anarkis. Namun dari sejumlah fakta video serangan PSI ke Prabowo Subianto yang dapat dengan mudah ditemukan di berbagai media, pengurus teras partai PSI justru mengelak. Alih-alih meminta kadernya minta maaf atau mengklarifikasi pernyataannya, mereka justru sibuk mencari kambing hitam, mempersalahkan netizen yang membongkar kelakuan mereka. Selamat malam. Saya ke Bung Beni dulu dari PSI kalau begitu. Bung Beni, jadi kalau saya ingin lebih spesifik lagi, yang orang-orang yang ingin mengadu domba ini menurut dari PSI, analisis PSI siapa? Iya, jadi saya kira jelas ya yang disampaikan Mas Kaisang kemarin dan juga disampaikan oleh Mas Sekjen, bahwa memang ada pihak-pihak yang mencoba merongrong ya dalam tanda kutip harmonisnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa, ya saya kira mereka yang selama ini ya mencoba untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, orang-orang yang selama ini tidak suka ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu bersama-sama untuk saling memberikan menjaga hubungan untuk membangun bangsa Pak Jokowi. Tapi bagi kami, bagi Partai PSI, saya pikir kita tidak terlalu sulit untuk melihat ya siapa yang kelompok-kelompok mana yang ingin agar hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kemudian retak dengan diadu domba dengan narasi-narasi yang hoax ya. Okay. Apalagi kalau kita lihat narasi-narasi yang mereka bangun, itu kan narasi-narasi yang tidak benar ya. Banyak video-video ya yang diproduksi akun-akun yang memang selama ini yang selalu menyerang Pak Jokowi, Mas. Jadi ya mereka yang sedang ingin mengais keuntungan di tengah situasi hari ini yang sedang kita hadapi. Oke, lalu video-video kader Gerindra menyerang Prabowo begitu banyak di media, dan pengurus PSI menyebut netizen menyebar hoaks. Dan siapa sebenarnya yang mencoba mengeruk keuntungan dari demo ini? Serangan masif ke tubuh parlemen saat ini sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Bahkan ketika DPR dibubarkan, yang rugi justru rakyat, karena kedaulatan mereka sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan hilang. Lalu jika nama DPR saat ini rusak, siapa yang diuntungkan? Bukankah yang diuntungkan justru partai-partai yang tidak berada di parlemen saat ini, termasuk PSI? Maka bagi yang berakal sehat, akan lebih mudah mengatakan bahwa justru PSI lah yang sedang mencoba mengais keuntungan, merusak nama DPR saat ini demi kepentingan elektabilitas mereka di tahun 2029. Dan benar sekali apa yang disampaikan pengamat politik Yuniarto Wijaya. Baik sebelum demo maupun selama demo, kita sama sekali tidak mendengar pernyataan kader ataupun partai PSI yang berusaha membantu Prabowo menjelaskan kebijakan pemerintah untuk menenangkan aksi demo. Yang terjadi, justru sebaliknya. Kader-kader PSI seperti Erna Jati Sahara dan Ade Armando memantik dan semakin membakar semangat demonstran yang kemudian berakhir anarkis. Jika Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, satu-satunya partai yang sampai saat ini berada di garis oposisi menyempatkan waktu untuk hadir mendampingi Prabowo di istana untuk memberi pesan damai kepada massa demonstran, kenapa PSI sebagai partai pendukung Prabowo justru tidak mau tampil ambil peran? Upaya adu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau Bung Gia tadi, upaya adu domba antara negara dengan rakyatnya sendiri. Nah kalau Anda melihatnya? Ya, statement ini kan jadi ramai ketika memang ada rilis dari Mas Kaisang yang dijelaskan kemudian oleh Raja Juli Antoni ya. Saya tadinya berharap sebetulnya PSI tidak membuat statement seperti ini mengomentari atau merespon situasi hiruk-pikuk yang ada. Yang saya tunggu sebetulnya adalah bagaimana PSI bisa merespon misal beberapa tuntutan yang sudah ramai sekali yang terkait dengan bagaimana kekisruhan ini dimulai dari tuntutan tersebut. Misal RUU perampasan aset. Kan dari dulu PSI teriak-teriak, dorong lebih dalam, mereka lebih tidak punya beban, mereka tidak ada di parlemen. Yang kedua, kita tahu ada distrust terhadap lembaga parlemen. Betul, yang sekarang disasar adalah DPR di level nasional. Tapi teman-teman PSI punya banyak sekali anggota DPRD. Kenapa tidak kemudian melakukan evaluasi, memastikan bahwa hal-hal yang membangun distrust tadi itu bisa dikonsolidasikan di PSI dan mereka membuat sebuah solusi, karena partai itu harusnya punya tugas mengurus rakyat, mengurus konstituennya, bukan mengurus keluarga tertentu. Itu yang saya lihat
Tadi istilah dari Bang Giat adalah jangan kita kemudian terjebak dalam hubungan personal antara satu pihak dengan pihak yang lain. Partai itu tidak mengurus sebuah kisah dalam telenovela yang kemudian terlalu menghabiskan banyak energi antara satu pihak dengan pihak lain, tokoh A akur atau tidak, berantem atau tidak, rujuk atau cerai, itu bukan permasalahan bangsa. Itu yang menurut saya seharusnya bisa menjadi fokus. Dan saya pikir tidak terlalu sensitif ya. Kita harus melihat secara lebih jernih. Contoh, kalau ingin melihat apakah ada adu domba atau tidak misalnya, ketika ada seorang akademisi misalnya memberikan saran kepada Pak Prabowo, IKN jangan jadi skala prioritas saat ini, sehingga anggarannya jangan terlalu besar, walaupun ini legacy dari pendahulunya. Ketika Pak Prabowo bisa fokus ke MBG, Kopdes, atau program-program lain yang kemudian memang menjadi prioritas, ya mau tidak mau dengan keterbatasan anggaran, lalu kemudian IKN ditahan terlebih dahulu. Apakah itu ngadu domba? Tidak. Pengamat atau akademisi itu sedang berbicara mengenai negara. Atau contoh lain misalnya, beberapa influencer banyak atau misalnya konten-konten yang menyebarkan konten Gibran pada saat DPR joget-joget. Di situ ada Mbak Titi Soeharto, ada Mbak Sarah ponakan Pak Prabowo. Lalu kemudian seakan-akan katanya Gibran marah. Apakah itu mengadu domba? Kita nggak tahu. Nah, poin saya, teman-teman PSI ngapain masuk ke dalam wilayah ini? Fokus bantu pemerintah, bantu lembaga DPR dan DPRD, termasuk kepada kader-kadernya, memastikan apa yang menjadi tuntutan demonstran itu kemudian bisa diselesaikan. Oke, Bung Benny, Kita semua setuju bahwa pemerintah harus dikritisi. Dan jika kalian membuka channel ini, ada begitu banyak video kritik pada pemerintahan Prabowo Subianto, dari kebijakan kenaikan pajak PPN 12%, kebijakan penarikan gas 3 kg, dan lain-lain. Dan dalam kasus demo DPR, admin channel Opini Alvin setuju dengan tuntutan aksi demo bahwa tunjangan DPR gila-gilaan harus dipangkas, dan kepolisian harus direformasi total. Tapi kita juga berharap keinginan hati rakyat yang berasal dari hati nurani tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Membenturkan rakyat dengan aparat hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai yang berakhir dengan hilangnya 9 nyawa anak bangsa, adalah sebuah kejahatan yang keji. Setiap pemangku pemilik partai seharusnya bahu-membahu menghindari terjadinya kerusuhan, bukan malah memperkeruh suasana. Dan ketika kami terus bersuara membongkar orang-orang yang ambil peran menyiramkan bensin ke dalam api yang sedang menyala, semua itu demi pembelajaran ke depan. Publik berhak tahu siapa yang tulus memperjuangkan rakyat, dan siapa yang bekerja hanya untuk kepentingan partai mereka dan keluarga tertentu. Jika kalian suka, tekan tombol like di bawah video ini, agar semakin banyak orang yang menerima informasi pembanding, bukan hanya dari satu pihak, yaitu media-media yang terafiliasi dengan pembina partai tertentu. Terima kasih.